Alhamdulillah kita hari ini dapat melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang sebelumnya. Minggu sebelumnya kita membahas tentang penerapan hukum Newton pada bidang data dan bilangan. Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkannya. Walaupun dalam keadaan daring, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga kita mendapatkan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah berdoa selesai. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat memahami penerapan hukum Newton pada bidang katrol yang tergantung. Kita dapat menghitung percepatan dan tegangan tali pada gerak katrol, dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar di sini ada dua buah balok yaitu 1 dan 2 yang dihubungkan dengan sebuah tali melalui katrol licin dengan massa katrol itu diabaikan. Dapat kita lihat di sini M2 lebih besar daripada M1, maka dilogikakan itu M1 bergerak naik dan M2 itu bergerak ke bawah dengan kecepatan yang sama, yaitu adalah sebesar A. Langsung saja kita mencari resultan gaya yang bekerja pada benda 1. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda 1 itu adalah sebelum itu kita menerapkan hukum 2 Newton untuk menghitung persamaan gerak pada balok. Nah, maksudnya di sini ada delta F sama dengan sigma F sama dengan M1 dikali A. Nah, sigma F di sini itu adalah resultan gaya-gaya di sini. Pada balok 1 itu adalah W1, T1 dan A. Jika gaya-gaya itu searah dengan percepatan, maka kita beri tanda plus, dan jika gaya-gaya itu berlawanan dengan percepatan, kita beri tanda negatif. Nah, di sini T itu bersearah dengan percepatan, pada benda 1 itu searah dengan percepatan, maka T di sini positif dan W itu sama dengan, dan W itu kita beri tanda negatif, maka dapatlah persamaan di sini, persamaan 1 di sini. Nah, selanjutnya pada resultan gaya-gaya benda balok kedua itu percepatannya ke bawah, maka di situ yang negatif itu adalah T, karena T itu ke atas. Nah, jadi karena berlawanan arah, maka kita beri tanda negatif. Nah, seperti rumusnya seperti persamaan 2. Karena massa dan gaya gesek katrol itu diabaikan, jadi tegangan tali itu sama, yaitu T1 sama dengan T2. Kita untuk mencari percepatan, maka kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Maka didapatlah hasil A sama dengan A sama dengan M2 min M1 kali G per M1 plus M2. Untuk mencari tegangan tali, kita masukkan T1 sama dengan T2. Nah, maka kita dapatlah hasil tegangan talinya adalah 2M1 kali M2 kali G per M1 tambah M2
M2. Di sini Ibu memberikan contoh soal dan kalian bisa perhatikan dengan baik ya. Sini diketahui bahwa M2 sama dengan 6 kg dan M1 sama dengan 4 kg. Dan gravitasinya biasanya kita anggap ms 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah percepatan dan tegangan tali. Untuk mencari percepatan, karena tegangan talinya sama, maka karena M1 tadi ke atas naik, maka percepatannya juga ke atas, dan yang ke bawah, maka percepatannya juga ke bawah. Ini ada yang berat ya, yang berat, karena dia ke bawah maka dia berat. Kita menerapkan rumus penerapan hukum 2 Newton, yang mana rumusnya adalah delta F jauh. Delta F sama dengan M kali. Lihat dulu nih, pada benda 2 itu W2 searah dengan percepatan dan tegangan berlawanan arah dengan percepatan, maka di T2 di sini adalah negatif. Nah, lihat lagi ini, tegangan searah dengan percepatan, maka nilainya positif. Dan W min W1 karena arahnya negatif. Bisa kita coret karena tegangan tadinya sama. Nah, jadi W2 min W1 M1 plus M2 kali A. W2 nya tadi berapa? M kali G. M2 M1 kali G. M2 nya berapa nih? M2 nya itu 6 kali 10 sama dengan 60, dan 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, M1 nya tadi kita masukkan. M1 nya adalah M1 sama dengan 4 plus 6 kali A, 10 kali A. Nah, maka 60 kali dikurang 40 adalah 20, ini 10 kali A, maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Maka dapatlah hasilnya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, kita akan mencari tegangan tali. Nah, untuk lebih gampangnya mencari tegangan tali ini, cari tegangan tali yang searah dengan percepatan. Maka pada kita lihat sini, pada benda 1 itu searah dengan percepatan. Saja sini kita menerapkan hukum 2 Newton yang delta F sama dengan M1 dikali A. Delta F tadi berapa nih? Delta F tadi di sini karena T tadi searah dengan percepatan, maka dia tandanya positif. Nah, T min W1 M1 dikali A. T min M kali G, M1 dikali G, M1 dikali A. M1 tadi adalah 4 kali 10, 4 dikali berapa nih? 2 nya, A nya sama dengan 2 meter per sekon. T min 40, 4 kali 2 8, 40, jadi kita beri ruas, 40 tambah 8 sama dengan 48. Tegangan tali satuannya adalah Newton. Maka dapatlah hasil tegangan talinya adalah, tegangan tali sama dengan 48 Newton. Pembelajaran yang hari ini Ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton video Ibu.
salah hilap, mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dijadikan pembelajaran dan dapat diambil hikmahnya.